Besok saya kumpul sama Kang Imat, itu tetangga saya di Banten. Kiai Haji Zulfa mengatakan Kang Imat itu adalah bentuk merendahkan orang lain, merendahkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu di hadapan orang lain. Tapi ini menurut saya adalah bentuk akhlak yang tidak baik yang ditunjukkan beliau di hadapan publik, walaupun itu di hadapan muhibbin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti cuplikan video dari Kiai Haji Zulfa berikut ini. Besok saya kumpul sama Kang Imat, itu tetangga saya di Banten. Sahabat muslim dimanapun berada, dari yang disampaikan beliau itu bisa diterjemahkan banyak hal sesuai fakta. Kita tahu selama ini dari awal tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, beliau Kiai Haji Zulfa ini jelas dari pembelaannya beliau mendukung Ba'alwi, itu saja. Sehingga menyebut Kang Imat itu adalah ucapan-ucapan yang merendahkan Kiai Haji Imaduddin dalam pandangan kami. Merendahkan Kiai Haji Imaduddin dalam pandangan kami. Kalau kita di depan publik sudah tahu Kiai Haji Imaduddin Usman itu sangat banyak penggemarnya. Kalau boleh orang-orang Nahdiyin 75%, 80% ini adalah pro Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalau Kiai Haji Zulfa mengatakan Kang Imat itu adalah bentuk merendahkan orang lain, merendahkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu di hadapan orang lain. Ya memang yang dihadapi pada malam itu rata-rata adalah muhibbin, golongan habaib. Masih pantas dia dapat dukungan semacam itu. Kalau secara umum, ya saya kira kurang tepat beliau akan berbuat semacam itu, pasti akan diberontak. Tapi ini menurut saya adalah bentuk akhlak yang tidak baik yang ditunjukkan beliau di hadapan publik, walaupun itu di hadapan muhibbin. Namun kalau memang Kiai Haji Zulfa ini adalah pendukung habaib, ya pantas bilang demikian, pantas, tidak masalah. Tapi sebenarnya momen waktu itu adalah momen bukan untuk membahas masalah nasab habaib. Saya kira semacam itu. Ya rada mambu dulur, di atasnya nyambung. Lalu kemudian, wah ini pro Kiai Imat. Loh kenapa kita harus begitu? Kenapa kita tidak punya rahmatan lil alawiyin wa rahmatan lil jawiyin kita? Lantas beliau mengatakan rahmatan lil alawiyin dan rahmatan lil Jawa umpamanya terkait dengan masalah PBNU. Ya boleh-boleh saja bilang demikian. Tapi sekali lagi di dalam masalah Kiai Haji Imaduddin Usman dengan para habaib, di situ kalau Kiai Haji Imaduddin Usman, CS dan para pendukungnya itu kan memegang data, permasalahan data yang menunjukkan klaim mereka yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah itu tidak sesuai. Bagi saya ini adalah serius. Kalau Kiai Haji Imaduddin Usman, saya kira sebelum ada antitesis atau jawaban dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani,
itu adalah menunjukkan bahwa memang habaib itu batal sebagai keturunan Rasulullah SAW. Kecuali sudah ada antitesis, termasuk Kiai Haji Zulfa. Kalau memang mampu ya harusnya menjawab antitesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan saya kira itu adalah mustahil untuk dijawab, karena pola dari Ba'alwi mencantolkan nasab kepada Rasulullah, polanya sudah diketahui oleh Kiai Imad. Polanya itu sudah diketahui, sehingga tidak bisa untuk dibantah. Bisanya nanti menciptakan kitab-kitab palsu, argumen palsu, dan lain-lain yang melenceng dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, jadi kalau mengatakan itu rahmatan lil alawiyin, ini menunjukkan bahwa Kiai Haji Zulfa itu masih ada di barisan habaib. Kalau normalnya para ulama tidak membela Kiai Imad, itu harus diam atau berada di tengah. Kalau membela para habaib harus menunjukkan antitesis. Itu logika akal warasnya. Kalau membela habaib, tunjukkan antitesisnya. Oh, di abad ke-4 sampai 9 itu ada kitabnya ini, semacam itu baru kiai hebat yang tidak mendukung Kiai Imad, baru itu. Jangankan yang lain, saya sendiri kalau kitabnya sahih, pendapatnya sahih, pasti saya ikuti itu, karena yang dicari adalah kebenaran. Oh, ini ada kitab abad ke-4 atau sampai ke-9 lah katakan, menunjukkan bahwa Ubaidillah disebut, tuh baru hebat. Kalau tidak menemukan, sedangkan saudaranya Ubaidillah yang lain itu ada, berarti Ubaidillah ini kan dipertanyakan, itu logika akal sehatnya. Gitu. Yanta Kiai Haji Zulfa ini memahami masalah tentang tesis Kiai Haji Imad atau tidak, itu saya kurang paham. Yang jelas beliau berceramah itu menurut saya menunjukkan bahwa beliau itu adalah bagian dari muhibbin dan bagian dari orang yang tidak paham terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Apalagi membawa NU, ya silakan saja. Kalau menurut saya sih, jadi kalau kebenaran itu harus ditegakkan semacam itu. Tesis Kiai Haji Imaduddin Usman, filologi dan kajian ilmiah tes DNA itu harus terjawab tuntas, sehingga kalau mengklaim sebagai keturunan Nabi itu tidak diragukan lagi, semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, banyak dari para ulama-ulama di Indonesia yang memberikan pembelaan kepada Ba'alwi, habaib di Indonesia, dengan pembelaan yang buta, tanpa hujah, tanpa dalil, semacam itu. Sebenarnya menurut kami ini sangat disayangkan. Yang seakan-akan mereka itu hebat, ahli kitab ini itu, ternyata pola pikirnya sangat sempit di dalam menilai keberadaan habaib di Indonesia saat ini dengan meninjau tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sahabat muslim dimanapun berada, mari kita semua bangkit. Jangan sampai kita ini dibodohin oleh habaib di Indonesia. Contoh paling hebatnya habaib di Indonesia pada hari ini adalah Habib Lutfi bin Yahya. Kenapa beliau memalsukan makam? Seharusnya Kiai Haji Zulfa juga menjawab ini. Oh, beliau memalsukan makam itu karena apalah. Kenapa Habib Lutfi membelokkan sejarah NU? Ini juga harus dijawab sebagai pendukungnya. Beliau membelokkan sejarah NU karena ini, itu alasannya. Kenapa Habib Lutfi merubah sejarah di Jatman? Ya harus dijawab itu sebagai pembelanya. Kenapa Habib Lutfi merubah silsilah di Jatman? Ya juga harus dijawab. Kenapa Habib Lutfi merubah istilah kepengurusan Jatman? Ya juga harus dijawab. Harus jawab sebagai pembelanya. Ini sudah menjadi fitnah seluruh Indonesia. Harus dijawab itu.
Kenapa lagi Habib Lutfi itu menciptakan atau merestui buku yang mengatakan tentang sejarah NU yang tidak semestinya, tidak berdasar. Ini seharusnya dijadikan bahan pembelaan kepada Mbah Alwi, bahwa Habib Lutfi semua itu benar, tidak mungkin melakukan itu, dengan alasan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya itu yang perlu dijawab. Kenapa akidah dari para habaib sebagai orang-orang NU akidahnya tidak sama? Akidah yang dipercayai tentang ke-NU-an ini justru bertolak belakang. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu dihadapkan dengan Faqih Al-Muqaddam, mereka juga mengatakan seakan-akan Tarim itu hebat, tidak perlu Makkah dan Madinah. Ini jangan dibutakan, dijawab semua. Apalagi mengklaim-klaim sejarah itu. Kemerdekaan Indonesia berkah perjuangan habaib. Harusnya ini ditata yang rapi. Ini buktinya. Jangan hanya omong. Mereka ini ulama, tetapi ucapannya itu ngawur, tidak jelas dasar hukumnya. Justru mereka ini seakan-akan ingin mengklaim sejarah bangsa Indonesia, makam-makam yang dipalsukan. Jawab semua itu yang dituduhkan kepada para habaib. Harus dijawab, jangan diam, jawab. Oh, itu makam yang dipalsukan itu bukan habaib yang memalsukan, tapi ini. Tapi kalau namanya itu menjadi Assegaf, Al-Habsi, itu kan memang habaib yang dituduh. Tolong dong itu dijawab kalau memang tidak melakukan. Kalau melakukan, berarti ini adalah perbuatan jahat dunia akhirat. Jahat dunia akhirat dengan memalsukan makam-makam atau pahlawan-pahlawan. Padahal mereka bukan golongan dari Mbah Alwi, dimasukkan golongannya. Termasuk Mbah Alwi sendiri. Mereka golongan Yahudi menasabkan dirinya kepada Rasulullah. Bukankah ini kejahatan yang harus dilawan? Itu sudah terbukti secara ilmiah. Ini yang harus dijawab. Tidak usah mengklaim kanan kiri dan tidak jelas semacam itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.